warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Selvia Oktariana. Sebelah kiri saya Amelia Agustin. Saya Krisna Borusimamora. Saya Ineke Dinda. Saya Iga Rianda. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Manajemen Strategi Pengembangan Usaha Minuman Skala Menengah di Kota Jambi dengan pendekatan matriks SWOT. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Bisnis minuman es 5 rasa merupakan salah satu bisnis minuman kekinian yang berada di Kota Jambi yang terletak di Simpang Rimbo, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Jambi, tepatnya di samping toko Sinar Baut. Jika dilihat dari letak posisinya, bahwa minuman es 5 rasa terletak cukup strategis karena berada di tempat yang banyak masyarakatnya. Usaha minuman es 5 rasa ini dibuka sejak 2 April tahun 2022 hingga saat ini. Minuman es 5 rasa memiliki berbagai macam varian rasa minuman dan harganya yang dapat dikatakan cukup relatif dan terjangkau oleh masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan usaha-usaha minuman sejenis lainnya, usaha minuman ini masih banyak kelemahan dalam memperoleh dan mengembangkan usahanya. Ketika manajemen strategi digunakan dalam suatu usaha, hasil penelitian dari Relon Taufik Hidayat tahun 2013 mengatakan salah satu kriteria yang dinilai pengusaha sebelum memulai usahanya adalah ketepatan pemilihan lokasi. Hal ini muncul sebagai akibat dari fakta bahwa pendapatan pengusaha biasanya dipengaruhi oleh pilihan lokasi terbaik. Untuk bisnis, lokasi adalah komponen yang paling signifikan dalam mencapai tujuan. Dan jika lokasi yang salah dipilih, semua kegiatan bisnis akan terlambat, membatasi potensi pendapatan, dan menjamin kelangsungan hidup jangka panjang usaha. Nah, slide berikutnya itu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah itu terbagi dua. Yang pertama itu rumusan masalah bagaimana strategi pengembangan usaha minuman skala menengah di Kota Jambi dengan pendekatan matriks SWOT. Nah, yang kedua itu bagaimana penerapan strategi pengembangan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal pada usaha minuman skala menengah di Kota Jambi. Nah, slide selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu untuk merancang strategi pengembangan usaha melalui analisis matriks SWOT dengan menggunakan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada namanya landasan teori. Di sini landasan teori itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada yang namanya konsep dasar strategi. Menurut Chandler dalam Persari dan kawan-kawan pada 2018, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi. Diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Valen dan Huger dalam SAPI dan Satlita pada 2016 adalah proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui 3 indikator, yaitu program, anggaran, serta prosedur. Nah, selanjutnya landasan teori yang kedua itu ada yang namanya pengembangan usaha. Menurut Noverbia dan kawan-kawan pada 2015 menyatakan bahwa kebijakan yang diambil dalam kondisi growth strategi dan lebih berfokus pada pilihan strategi berdasarkan rapid growth strategi. Artinya dalam pengembangan usaha di masa yang akan datang, perusahaan dapat menggunakan strategi pertumbuhan yang dilakukan secara cepat namun harus disesuaikan dengan skala prioritas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada pengertian analisis SWOT yang dikemukakan oleh Hubeis dan Najib pada tahun 2014. Analisis SWOT adalah salah satu alat analisis situasional
Yang paling bertahan lama dan banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan formulasi strategi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan kegiatan untuk melihat organisasi dari aspek internal dan aspek eksternal. External Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk mempermudah teknik analisis lingkungan eksternal dalam SWOT. Sedangkan analisis lingkungan internal akan memberikan gambaran tentang keunggulan dan kelemahan dari perusahaan. Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk mempermudah teknik analisis lingkungan internal dalam SWOT. Kemudian matriks SWOT. Matriks SWOT menurut David pada tahun 2019, matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi perusahaan dengan memadukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yang disesuaikan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Matriks SWOT ini dapat menghasilkan 4 strategi kemungkinan alternatif strategis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, metode purposive sampling. Yang keempat, teknik pengukuran kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Metode analisis. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menganalisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan melalui matriks IFE dan lingkungan eksternal, peluang dan ancaman melalui tabel matriks EFE. Berikutnya penentuan nilai bobot analisis IFE dan EFE. Hasil dari identifikasi pada tabel matriks IFE dan EFE yang akan menentukan strategi promosi pada penjualan S5 rasa, disimpulkan berdasarkan analisis matriks SWOT dapat menentukan strategi alternatif dengan menganalisis alternatif strategi yang tepat menggunakan tabel identifikasi posisi strategi dari matriks EFE dan IFE. Dan bobot adalah jumlah nilai dari faktor strategis perusahaan dengan skala nilai 0,0 tidak penting sampai 1,0 paling penting. Menurut Rangkuti 2014, bobot dan rating dirumuskan sebagai berikut. Bobot sama dengan penilai dibagi total penilaian dikali 1. Berikutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil pembobotan dan rating menggunakan matriks IFE, dapat diketahui bahwa total skor matriks IFE adalah 2,7. Tabel matriks IFE dapat dilihat total skor tersebut menunjukkan pada posisi yang kuat. Berdasarkan hasil tabel matriks IFE, dapat diketahui bahwa kekuatan utama usaha S5 rasa adalah memiliki keunggulan dengan produk minuman yang beragam, seperti taro, melon, dan masih banyak lagi produk olahan S5 rasa yang menjadi produk unggulan usaha ini. Dan didukung oleh karyawan atau anggota yang memiliki keterampilan di bidang pengembangan olahan minuman sehingga usaha ini dapat berkembang melalui inovasi-inovasi produk minuman yang lebih menarik. Dan didukung dengan tempat yang strategis yang dapat mendorong usaha ini lebih berkembang. Dan dapat dibuktikan dari nilai skor yang diperoleh 0,51. Sedangkan berdasarkan nilai bobot kelemahan usaha S5 rasa dapat diketahui dari nilai rata-rata 0,22. Ini berarti dari ketiga indikator faktor kelemahan tersebut tidak ada yang mendominasi faktor utamanya. Selanjutnya, matriks EV. Dapat diketahui bahwa total skor matriks EV adalah 2,31. Tabel hasil matriks EV dapat dilihat total skor tersebut menunjukkan pada posisi yang kuat. Berikut terdapat gambar tabel hasil matriks EV.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peluang utama S5 rasa adalah meningkatnya gaya hidup masyarakat dengan penilaian 0,99. Pada posisi selanjutnya, bahan baku mudah diperoleh dan menggunakan media sosial untuk promosi menunjukkan penilaian pada rentang nilai rata-rata di 0,44. Pada faktor ancaman, nilai pada faktor pesaing produk sejenis 0,44, di mana rata-rata konsumen yang menjawab setuju dengan faktor tersebut. Lanjut, penentuan posisi strategi. Menurut David tahun 2011, dengan cara memperhitungkan kekuatan dikurang kelemahan sebagai hasil sumbu W dan S atau sumbu X, serta nilai peluang dan ancaman sebagai hasil sumbu O dan P atau sumbu Y, sehingga diperoleh titik koordinat sebagai strategi S5 rasa sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah gambar dari diagram kuadran. Berdasarkan gambar diagram tersebut, dapat dilihat bahwa titik koordinasi berada pada nilai X, Y, 1.43,1.38, yaitu berada pada titik kuadran 1, yang artinya S5 rasa berada pada situasi yang sangat menguntungkan, yaitu memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan yang agresif atau growth-oriented strategy. Kemudian untuk kesimpulan, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Hasil faktor internal EV dan faktor eksternal EV diperoleh nilai strength sebesar 2,04 dan weakness 0,66, sedangkan nilai opportunities sebesar 1,87 dan threat sebesar 0,44. Berdasarkan hasil perhitungan diagram kuadran analisis menggunakan pendekatan IV dan EV, dapat disimpulkan bahwa sumbu X, Y terdapat pada kuadran 1, yaitu 1.43,1.38, dan diperoleh nilai strategi dari analisis SWOT ini bahwa nilai strategi ST 2,48, strategi SO 3,91, strategi WO 1,1, dan strategi SW 2,7. Sehingga strategi alternatif yang tepat untuk S5 rasa SO yaitu mempertahankan kualitas minuman dan meningkatkan keterampilan karyawan dalam pengembangan olahan minuman.